Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imraatul Fadila dengan NIM 204011151. Video kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer kelas 4E yang akan menjelaskan tentang tema konsep asuransi dengan pendekatan kontemporer dan problematika. Yang pertama, pengertian dari asuransi secara terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1 yang berbunyi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi resiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian. Yang berikutnya yaitu dasar hukum asuransi di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dalam munasnya di Bandar Lampung tahun 1992 telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi ketentuan dari mereka, dan di kalangan Muhammadiyah Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989 memutuskan mengharamkan asuransi karena asuransi mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Dan ketentuan ini dikecualikan dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen. Yang berikutnya juga terdapat dasar hukum asuransi syariah. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Berikutnya juga terdapat fatwa DSN MUI. Pada dasarnya, asuransi syariah itu justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip dari agama itu sendiri. Itu sebabnya mulai tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah Fatwa nomor 21 DSN MUI 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Fatwa nomor 51 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, Fatwa nomor 52 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, dan Fatwa nomor 53 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Dasar hukum dari peraturan Menteri Keuangan, asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 010 tahun 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari pemerintah ini bisa dilihat di bab 1 pasal 1 nomor 1 hingga 3. Yang berikutnya terdapat juga mekanisme atau tata cara melakukan asuransi. Yang pertama, prinsip. Secara syariah, menggunakan prinsip sharing risk di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Secara konvensional, menerapkan prinsip transfer of risk di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya. Yang kedua, kepemilikan dana. Secara syariah, kepemilikan dana sepenuhnya dimiliki bersama, dan perusahaan asuransi hanya berdiri sebagai pengelola dengan mengedepankannya transparansi. Sedangkan secara konvensional, perusahaan memiliki hak penuh atas alokasi dana dan investasi peserta asuransi. Yang ketiga, bentuk investasi. Secara syariah, tidak akan menginvestasikan dana peserta ke instrumen investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mengandung unsur judi, suap, dan haram. Dan secara konvensional, bebas menginvestasikan dana peserta ke seluruh instrumen investasi dan tidak
batas pada ketentuan syariah. Yang keempat, klaim. Secara syariah, mengedepankan prinsip sharing risk atau tolong-menolong, maka dana klaim akan dicairkan di tabungan bersama, sehingga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan. Sedangkan konvensional, dana pertanggungan didapatkan langsung dari perusahaan asuransi yang didasari oleh perbandingan risiko serta modalnya. Yang kelima, pemegang polis. Secara syariah, polis dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga, sehingga keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Sedangkan konvensional, pemegang polis hanya diperbolehkan bagi satu orang saja. Yang keenam, pengawasan. Secara syariah, mekanisme asuransi syariah melibatkan pihak ketiga, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sebagai pengawas dalam segala aktivitas asuransi. Secara konvensional, tidak ada badan pengawas sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib terdaftar serta mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada juga hal-hal yang dilakukan jika terjadi wan prestasi. Ada 4 macam sebab jika terjadinya wan prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyelesaian wan prestasi yang dilakukan tertanggung dengan melakukan penunggakan pembayaran premi, mengupayakan penagihan sejak premi telah jatuh tempo, dan tertanggung dianggap telah melakukan wan prestasi. Apabila penagihan premi yang dilakukan oleh penanggung tidak dipenuhi atau dilunasi oleh tertanggung, maka penanggung melakukan pendekatan dengan memberi pengarahan kepada tertanggung untuk melunasi tunggakan premi dan sekaligus memberitahukan akibat hukum yang akan menimpa tertanggung bila tidak segera dibayarkan. Dan dapat dikatakan bahwa wan prestasi yang baik yang dilakukan tertanggung maupun penanggung menempuh upaya penyelesaian dengan cara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah dipilih oleh tertanggung karena mengingat penuntutan melalui lembaga peradilan akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Sekian penjelasan dari video saya tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.